ini sebuah perjalanan ya. Dan setiap hari, setiap langkah yang kita jalani itu ada banyak misteri di sana. Tidak semua kita bisa pahami dalam seketika, ya. Tapi seiring berjalannya waktu, saya percaya Tuhan akan mengajar banyak hal kepada kita. Dan ketika kita terus fokus dengar apa yang Tuhan mau, minggu lalu saya berbicara tentang hari terbaik. Dan jadikan setiap hari hari terbaik kita. Hari terbaik itu kapan? Ketika Tuhan bicara, menyamai hati kita, menyentuh hati kita. Lalu kita bilang, yes Lord, saya mau berubah. Ya Tuhan, saya mau lebih lagi bikin Engkau happy. Maka itulah hari terbaik. Dan jadikan itu setiap hari dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu berjalan dengan Tuhan, dan Bapak Ibu selalu merasakan kasih Tuhan, maka saya yakin, setiap hari akan ada rasa begini, apalagi ya yang aku pengen bikin untuk Tuhan tuh happy ya. Kalau kita mencintai seseorang, saya yakin hal yang terpenting dalam hidup kita bukan kita mau nuntut nih, aku mau dapat ini, enggak. Tapi cinta itu akan membuat kita selalu ingin memberi. Yes, amin. Boleh tulis di kolom komentar, boleh katakan yang ada di onsite. Saya punya hidup harus selalu memberi. Karena saya cinta Tuhan, bukti cinta itu memberi. Kalau kita bilang kita cinta Tuhan, kita nggak memberi, itu omong kosong ya. Contoh ya, kalau kita bilang kita cinta sama suami, istri, atau anak-anak, atau orang-orang di sekeliling kita, atau pasangan kita, tapi kita nggak pernah memberi sesuatu, boleh dipertanyakan, atau kita pelit sama dia, berarti sesungguhnya kita nggak cinta secara dari hati. Kita cuma sekedar NATO ya, no action talk only. Saya percaya enggak ya, kita semua di sini bukan orang-orang yang NATO ya, tapi kita semua punya realita. Nah, pagi ini saya mau berbicara tentang ini Bapak Ibu, tentang bagaimana hidup ini adalah sebuah persembahan terbaik yang selalu kita ingin beri kepada Tuhan. Saya beli tema, sebenarnya kemarin saya tuh bingung ya, apa mau memberikan give the best, atau totality for God, atau apa. Tapi akhirnya saya dapat ini ya, karena kalimat ini kan sering terjadi ya, kita misalnya bilang all out, kamu harus all out, artinya harus memberi semuanya, harus mengeluarkan semua yang ada padamu ya. Untuk sebuah pekerjaan kita kadang pengen total ya, pengen all out, pengen memberi semuanya. Nah, untuk apapun yang kita bisa mendapat keuntungan, kita selalu all out ya kan. Kita pengen menampilkan atau memberi yang terbaik. Tapi kalau kepada Tuhan, maka ini sebenarnya bukan cuma sekedar mau atau tidak, bukan. Tapi ini sesungguhnya sebuah perintah, ya. Dan di dalam perintah saya selalu bilang sama Bapak Ibu bahwa Tuhan kita itu UUB, ya, ujung-ujung berkat. Jadi di dalam semua perintah Tuhan pasti ujung-ujungnya Dia mau memberkati saudara dan saya. Amin. Amin ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita lihat di dalam Ulangan pasal 6, boleh bantu saya multimedia, Ulangan pasal 6 ayat 5 sampai yang 6. Dikatakan di sana, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Wow, segenap. Segenap itu artinya apa? Seluruh hati, seluruh jiwa, seluruh kekuatan, semua yang ada pada kita. Kita mau memberikan seluruhnya, bukan 50%, bukan 80%, bukan 90%, tapi segenap, seluruh. Ini perintah Bapak Ibu, ya. Dikatakan di dalam ayat selanjutnya itu dikatakan, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan, ya. Dan saudara tahu nggak bahwa seluruh hukum yang ada di alam semesta ini termuat di dalam hukum ini, ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan di bagian lain dari firman Tuhan dikatakan bahwa kasihilah juga sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi hukum yang tertinggi dan yang terutama dalam kehidupan seorang anak manusia, apalagi kalau kita bilang kita anak Tuhan, maka yang terutama dan yang prioritas adalah apa? Kasihi Tuhan Allah dan kasihi sesama manusia.
Nah, dalam konteks ini saya mau berbicara tentang mengasihi Tuhan. Karena sesungguhnya kalau kita mengasihi Tuhan, manusia itu nyusul, ya kan? Kalau kita mengasihi Tuhan, maka pastinya efeknya atau dampaknya pasti sesama juga kita kasih. Kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan tapi kita membenci sesama, kita juga bohong, ya. Karena kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, maka dampaknya nggak mungkin kita lihat Tuhan, kan? Bagaimana kita bisa tolong Tuhan? Kapan kita bisa memberi Tuhan sesuatu? Melalui sesama kita. Tetapi kita akan belajar Bapak Ibu tentang bagaimana seorang anak manusia yang all out dengan hidupnya sehingga dia selalu dikenang Tuhan, ya. Dia sangat dicintai Tuhan. Dia dipromosi, dia diangkat dengan luar biasa oleh Tuhan. Siapakah dia, Bapak Ibu? Kita tentu tahu tentang seorang yang disebut beloved, yang dicintai. Dia yang selalu Tuhan ingat dengan dia. Bahkan tabernakel yang sangat spektakuler di hadapan Tuhan, di hati Tuhan sampai hari ini adalah bukan tabernakel Musa, bukan tabernakel Salomo, tapi tabernakel Daud. Dan Tuhan bahkan bilang dia akan kembali memulihkan pondok Daud. Kenapa dia mau memulihkan pondok Daud? Kenapa Tuhan lebih suka di pondok Daud? Padahal pondok Daud itu pondok sederhana, buatan biasa, saudara ya, hanya tenda biasa. Kenapa Tuhan begitu suka dengan hadir di tempat ini? Karena Tuhan menemukan yang namanya hati yang total kepada dia. Hati yang cinta dia habis-habisan. Dan itu adalah seorang yang disebut namanya Daud. Dan kita belajar pagi ini, bagaimana sih kita bisa jadi orang yang all out untuk Tuhan seperti Daud. Sehingga bahkan dari dia lahir Yesus Kristus. Dari saudara akan terbit banyak Kristus-Kristus, orang-orang yang diselamatkan. Amin. Nah, kita lihat di dalam 2 Samuel 6, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-23. Tapi kalau saya baca, ini cukup panjang ya Bapak Ibu. Saya bagi saja, nanti Bapak Ibu baca di rumah ya. Dalam 2 Samuel 6, Bapak Ibu nanti baca ayatnya yang pertama sampai selesai ya. Nah, saya ambil cuplikannya saja ya. Dikatakan di sini bahwa judul daripada perikop ini adalah tabut Allah dipindahkan ya. Daud mengangkat tabut Tuhan ya. Jadi ceritanya tabut Tuhan ini mau dipindahkan oleh Daud, Bapak Ibu ya, dari memindahkan tabut Tuhan ini dari setempat di Kiryat Yearim mau mengangkut ke rumah Daud ya. Saya tadi sempat lupa apa tempatnya namanya. Kiryat Yearim, ke rumah Daud. Rumah Daud itu ada di Yerusalem ya. Lalu saudara di sini dikatakan untuk mengangkut tabut ini karena Daud, padahal itu sebuah peti biasa Bapak Ibu. Tapi ini lambang kehadiran Tuhan ya. Di atasnya Tuhan bertahta di tempat ini ya Bapak Ibu ya. Ini sebuah tanda kehadiran Tuhan, tabut perjanjian ya. Nah, untuk memindahkan ini saudara lihat, Daud tidak asal-asalan ya, angkat aja, pindahkan aja, tidak. Tapi saudara lihat ayatnya yang di dalam 2 Samuel 6 ayat yang pertama berkata di sana, Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel. 30.000 orang banyaknya. Wow, itu banyak banget ya. Itu 30.000 loh Bapak Ibu. Banyaknya orang, dan ini bukan orang sembarangan, orang-orang pilihan ya. Dan dia dikatakan di sini dalam 2 Samuel 6 ayat 1, dia pilih orang-orang ini 30.000 orang banyaknya. Lalu dikatakan di dalam ayatnya yang ketiga, mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru. Jadi untuk yang mau mengangkat tabut itu dia pilih orang terbaik, banyak pula. Dan juga untuk kereta yang mau mengangkat tabut itu dia nggak pakai kereta bekas, tapi dia pakai kereta baru ya. Dia pakai kereta baru lalu dia mengangkat tabut itu ya. Dia mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit ya Bapak Ibu. Lalu dipilihnya Usa dan Ahyo, anak-anak Abinadab imam ini, untuk mengantarkan kereta itu. Ini adalah orang-orang pilihan Tuhan. Lalu saudara lihat gaya dalam mengangkutnya. Jadi dia mempersiapkan orang, dia mempersiapkan tabut kereta yang baru, lalu
gaya yang dipakai atau lifestyle atau ritual yang dipakai, di sana dikatakan di dalam ayat yang kelima, Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelentung, dan ceracap. Nah, saudara lihat di sini bahwa ini tempat yang mereka angkut yang merupakan hadirat Tuhan, dan semua mereka memuji menyembah Tuhan, menari-nari, dikatakan bukan asal menari, bukan asal menyanyi, tapi dengan sekuat tenaga, ya. Nah, mungkin sekarang kita nggak lagi membawa tabut dalam bentuk fisik seperti yang dilakukan oleh Daud. Tapi ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan, ketika tadi Saudari Mansya memimpin pujian, ketika para pemuji menyanyi di sana, ketika para pemain musik bermain musik di sana, ketika saudara mungkin berdiri melayani di depan meja pintu sebagai usher, ketika saudara sebagai orang-orang yang memegang multimedia, memegang kamera di belakang, maka saudara tahu nggak? Kita sedang memuji, meninggikan raja di atas segala raja. Kita bukan sekedar menyanyi. Makanya kalau kita lihat di sini, mereka melakukannya dengan segenap kekuatan. Artinya kemampuan terbaik yang kita punya, pakai itu. Jangan asal ya, yang penting jadi. Enggak, saudara. Kita harus bagaimana ya, bisa menampilkan yang terbaik, yang perfect, yang excellent, yang the best untuk Tuhan. Untuk apa? Untuk supaya bukan kita mau dapat sesuatu lagi dari Tuhan, tapi karena Tuhan sudah memberi yang terbaik bagi kita. Dia sudah memberi nyawanya untuk saudara dan saya. Itu totalita banget ya saudara. Benar-benar yang terbaik dia sudah memberikan kepada kita. Sebab itu kita melakukan ini bukan karena mau dapat apa-apa, tapi karena sudah dapat segalanya, kita mesti balas kasih Tuhan sebagai bukti tanda terima kasih kita. Sebagai bukti kita bukan orang-orang di akhir zaman yang tidak tahu berterima kasih, sudah ditolong, diberkati, dikasih nafas, kita punya suara yang bagus, kita bisa bermain musik dengan baik, kita bisa melayani dengan sebagai orang-orang dengan talenta yang ada. Apa yang kita berikan kepada Tuhan? Apakah sekedar, ya yang penting jadi? Di sini dikatakan, Daud melakukannya dengan sekuat tenaga. Lalu saudara, diberitahukanlah kepada Raja Daud, saya loncat, kemudian dia mengangkat tabut ini, tapi di tengah jalan, saudara, apa yang terjadi? Kalau saudara baca di sana, maka ada yang menjamah kereta ini, ya, sehingga akhirnya dia mati, ya, sehingga Daud ini marah, merasa takut, ya. Dikatakan ketika coba multimedia bantu saya, ya ini ayat 6. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nakon, maka Usa mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya karena lembu-lembu itu tergelincir. Nah, ayat selanjutnya kakak tolong. Lalu dikatakan di sana Daud menjadi marah. Lalu dia berpikir begini, bagaimana aku mau memindahkannya? Dia berkata, ia mati di sana, di dekat tabut Allah itu. Nah, coba kita perhatikan ayat ini. Dikatakan di sana bahwa ayat yang ke-7 tadi, boleh mundur sebentar. Karena keteledorannya, ya. Lalu Allah membunuh. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa. Lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Saudara lihat, sebuah pelayanan yang teledor, masa bodoh, asal, akhirnya kita mungkin melakukan sesuatu yang tidak maksimal di dalam pelayanan kita, apapun itu, maka saudara dengar, itu bisa menimbulkan apa? Murka Tuhan. Di sini dikatakan pada saat itu langsung orang ini mati. Saat ini mungkin secara fisik kita tidak mati secara fisik, tapi secara rohani perlahan tapi pasti kita mulai mundur daripada Tuhan. Kita mulai menjauh daripada Tuhan. Mungkin secara perlahan kita mulai kehilangan hadirat Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara ingat Saul, tanpa dia sadari roh Allah telah mundur daripada dia. Akhirnya dia hidup di semau-maunya dia. Dia nyaman di dalam kesalahan-kesalahannya dia. Itu adalah tanda kematian rohani. Gak ada lagi teguran.
Nggak ada lagi hari terbaik dalam kehidupan kita. Semuanya kelihatan baik-baik saja. Rasanya nggak ada lagi nasihat buat kita. Rasanya nggak ada lagi rasa bersalah. Itu bahaya Bapak Ibu. Ya, itu tanda bahwa kita sedang ada di dalam kematian rohani. Nah, di sini dikatakan si Usa ini karena teledor dia mati. Lalu ayat 8 berkata, Daud menjadi marah. Ayat 8 kakak tolong. Nah, Daud menjadi marah karena itu telah menyambar Usa demikian hebatnya. Lalu tempat itu disebut Peres Usa sampai sekarang. Lalu ayat 9 dikatakan bahwa Daud akhirnya berpikir, apakah Daud menjadi takut, bagaimana tabut itu dapat sampai kepadaku. Terjemahan lain bilang begini, bagaimana tabut itu aku mau ke rumahku, sementara lihat betapa ngerinya kalau salah menggunakan tabut itu maka terjadi kematian. Ya, jadi Daud tuh takut Bapak Ibu. Lalu apa yang terjadi? Daud tidak mengangkat tabut itu ke rumahnya. Ya, ini namanya manusiawi ya. Kadang-kadang dalam kehidupan kita bisa mengalami seperti apa yang dialami oleh Daud. Lalu dikatakan di sini, Daud mengangkut tabut itu kemana? Dia memindahkannya ke kota, tidak ke kota Daud, tapi dia menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom, orang Gati. Kadang-kadang dalam kehidupan kita, manusiawi kita, kadang-kadang kita bisa salah, kita bisa miss, seperti apa yang dialami oleh Daud. Rasa takut, trauma, khawatir. Kadang-kadang saya sebagai manusia juga saya kadang-kadang ngerasa, Tuhan benar nggak ya? Tuhan apa yang saya lakukan ini benar nggak ya? Tuhan tempat ini Tuhan mau nggak ya? Dan sebagainya. Kadang-kadang kita punya rasa seperti Daud juga Bapak Ibu. Tapi nggak apa-apa. Selama saudara dan saya tetap di jalurnya Tuhan, dekat sama Tuhan, minta tolong Tuhan arahkan, maka Tuhan bisa memulihkan apa yang selama ini jadi penyimpangan jalan. Untuk saudara mau memilih ke kiri ke kanan ya, apa yang saya harus lakukan ya. Kadang-kadang kan ada pertanyaan-pertanyaan dalam kehidupan kita. Jangan jauh dari Tuhan, mendekatlah kepada Dia. Dia pasti akan tuntun kita untuk kembali ke jalan yang benar, ya. Nah, di sini dikatakan bahwa ketika tabut itu ada di rumah Obed-Edom, Alkitab berkata, maka Tuhan memberkati rumah Obed-Edom itu berlimpah-limpah. 3 bulan saja tabut Tuhan itu ada di rumah Obed-Edom, orang Gad itu. Tuhan memberkati rumah Obed-Edom dan seisi rumahnya. Wow. Berapa banyak saudara yang mau diberkati? Boleh lambaikan tangan. Saudara yang ada di onsite, saudara yang ada di online. Saudara mau diberkati, katakan saya mau diberkati. Pastikan ada tabut Allah di rumah saudara. Tabut Allah itu nggak dalam bentuk peti yang seperti tabut Allah yang ada di cerita ini. Tapi hadirat Tuhan. Saya melihat dengan mata kepala, orang-orang yang menyediakan rumahnya untuk tempat hadirat Tuhan. Untuk beribadah. Maka rumahnya pasti diberkati. Ya, ini pasti. Ini sesuatu yang sudah saya saksikan bertahun-tahun dalam hidup saya. Ya, tapi orang-orang yang menolak untuk ada ibadah di rumahnya, kasihan. Dia nggak akan mengalami terobosan-terobosan yang besar. Ya, karena benar, di mana hadirat Allah ada, di situ berkat melimpah. Di situ Tuhan perintahkan berkat, karena ada hadirat Tuhan di sana. Ya, di sini dikatakan, rumah Obed-Edom orang Gad itu diberkati oleh Tuhan berlimpah-limpah. Sampai akhirnya orang memberitahukan kepada Daud, ayat yang ke-12, diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Wow. Jadi alasan rumah ini diberkati karena ada tabut Tuhan. Alasan rumah saudara dan saya diberkati karena ada hadirat Tuhan. Pertanyaannya adalah setiap hari apakah ada mezbah, ada pujian penyembahan, ada sacrifice, waktu yang saudara kasih ke Tuhan. Apakah ada waktu teduh dengan Tuhan di mana Tuhan hadir dan berbicara seperti kepada bangsa Israel pada masa itu dari atas tabut perjanjian atau tidak? Itu pertanyaan. Kalau saudara cuma mau diberkati, tapi saudara nggak pernah menyediakan tempat untuk hadirat Tuhan, maka kalaupun saudara diberkati hari ini, itu cuma sementara. Itu tidak akan permanen. Tapi ketika saudara menyediakan tempat dan hadirat Tuhan itu ada di dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, maka saya pastikan dan saya jamin bahwa forever and ever Tuhan akan memberkati saudara dan saya. Katakan amin. Amin Bapak Ibu.
Lalu Daud menjadi cemburu ternyata Bapak Ibu. Karena rumah yang sangat diberkati. Apa yang dia lakukan? Lalu dia pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Ya, mungkin di sini ada unsur aku juga dong kepengen diberkati. Aku juga mau dong tabut itu ada di rumahku. Ya nggak apa-apa juga. Ini namanya cemburu rohani. Bagus. Kalau saudara lihat seseorang yang lebih dipakai Tuhan, lebih diberkati, cek dong. Kenapa dia diberkati? Ya kan? Kenapa dia dipakai oleh Tuhan? Jangan cemburu, tapi cek dan recheck. Kalau ternyata masalahnya ada di hadirat Tuhan yang nggak ada di hidup saudara, dan saudara mau untuk saudara juga diberkati seperti orang itu dipakai, lakukan. Dan ketika hadirat Tuhan datang, bukan cuma sekedar kita memuji, menyembah, bukan cuma sekedar kita baca firman, berdoa, bukan. Tapi bagaimana lifestyle kita, ada ketaatan di dalamnya, ada kesetiaan di dalamnya, ada ketulusan hati di dalamnya, ada suka menolong satu dengan yang lain di dalamnya, ada hati yang penuh dengan belas kasihan di dalamnya. Itu bukti bahwa kita mau hadirat Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu. Dan saya menemukan di sini bahwa ketika tabut Allah itu diangkat tidak dengan ngecucu, tidak dengan sungut-sungut, tidak dengan komplain, tapi diangkat dengan apa? Diangkat dengan sukacita. Wow. Dikatakan Daud mengangkat tabut Allah itu dengan sukacita. Bahkan nanti kalau kita baca selanjutnya, Daud itu, ya ini ada salah satunya juga, mengangkut dengan korban. Ya, mundur sebentar kakak. Di sana dikatakan bahwa setiap kali, ayat yang tadi boleh ditunjukkan, dikatakan setiap kali mereka melangkah, maka Daud, ya, pengangkat tabut itu melangkah maju 6 langkah, ayat 13, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemuk. Tahukah saudara di dalam kemuliaan Tuhan itu ada korban? Untuk melihat glory harus ada sacrifice. Kadang-kadang kita suka kemuliaan, kita suka yang nyaman, kita suka yang berkat, kita suka yang dipakai, kita suka yang dipromosi. Tapi kita nggak pernah tahu kan bahwa sesungguhnya kita perlu ada yang namanya langkah-langkah pengorbanan seperti yang dilakukan oleh Daud. Korban waktu, korban tenaga, kita nggak perlu lagi korban nyawa karena Tuhan Yesus sudah bayar itu di Kalvari 2000 tahun yang lalu. Bagian kita adalah taat aja. Bagian kita adalah lakukan yang Tuhan mau kita lakukan. Menyenangkan dia aja, ya kan? Memberi yang terbaik bagi dia aja dengan apa yang kita bisa beri. Tuhan kita bukan Tuhan yang menuntut. Tuhan kita Tuhan juga yang tidak memaksa. Tapi Tuhan kita yang memberikan free will kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dan selama kita menghargai itu, kita mau memberi yang terbaik karena cinta, maka saya percaya dan saya yakin, seyakin-yakinnya bahwa apa yang dialami oleh Obed-Edom dan dialami oleh Daud, maka saudara juga akan mengalaminya. Amin. Lalu ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-19, saudara lihat di sana. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan apa? Sekuat tenaga. Kita memuji Tuhan, kita masih kadang jaim. Benar ya? Kita masih kadang memuji Tuhan, kita tepuk tangan, mungkin lalat nyamuk pun nggak mati ya. Dan ku kan menari di hadapan Rajaku, menari sambil memujimu, ku menari, Kaulah sukacitaku Tuhan. Oh, dan ku kan menari di hadapan Rajaku, menari sambil memujimu, ku menari, Kaulah sukacitaku Tuhan, Kaulah sukacitaku. Apakah kita kalau memuji Tuhan, ekspresi kita itu juga menunjukkan totalitas kita kepada Tuhan, ya kan? Bagaimana kita menyanyi dengan sekuat tenaga, kita meloncat, kita bermazmur, kita memuji Tuhan, kita mempersiapkan diri. Waktu kita mau misalnya menampilkan pujian penyembahan di hari Minggu, itu sebuah persembahan yang kita mau bawa kepada Tuhan. Jangan asal-asal, ya udah kunci, bungkus. Nah kan, kebanyakan anak-anak musik suka begitu ya. Selesai, kadang kita nggak mau ulang, atau kadang kita ya udah, yang penting udah dapat nada, udah bungkus. Nah kayak gitu.
Boleh juga. Yang penting itu udah the best gitu loh. Itu udah bagian permainan terbaik yang Anda bisa tampil. Karena yang menilai kita itu kan Tuhan. Hati kita, totalitas kita ke Tuhan. Aku kepengen yang terbaik, pengen tampilkan yang terbaik, pengen beri yang terbaik, suara yang terbaik, permainan musik yang terbaik. Itu bagian daripada bagaimana kita menghormati. Dan di sini dikatakan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan. Baju efod itu baju imam. Baju yang mahal harganya dari kain lenan, saudara. Dan itu berbicara tentang apa? Jubah kekudusan yang harus saudara dan saya gunakan waktu Anda datang memuji dan menyembah Tuhan. Kalau ada dosa, ada hal yang tidak benar, ada hati yang tidak cocok, ada iri hati, ada cemburu, ada amarah, ada ngerasain orang, ada hal yang tidak benar, bereskan saudara. Jangan datang membawa api asing, membawa hati yang tidak murni di hadapan. Saya percaya Tuhan bukan cuma berkenan dengan tampilan luar kita, tapi lebih daripada semuanya Tuhan berkenan dengan hati. Amin. Apapun itu. Hari-harimu yang Bapak Ibu jalanin sebagai bisnismen di kantor, sebagai papa di rumah, sebagai mama di rumah, sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai guru di sekolah, sebagai hamba Tuhan, sebagai jemaat, sebagai pelayan Tuhan. Apapun itu Bapak Ibu, lakukan yang terbaik. Beri yang terbaik dengan semua kemampuan, talenta, dengan semua kekuatan yang saudara dan saya lakukan. Itulah bagian totalitas kita. Atau kita mau memberi all out kepada Tuhan. Semua yang terbaik. Seperti apa yang dilakukan oleh Daud. Dia menari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Ketika tabut itu masuk ke kota Daud, ketika kita baca lagi ya, ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Mikal, anak perempuan Saul, menjenguk dari jendela, lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hati. Tabut Tuhan itu dibawa masuk, lalu diletakkan di tempatnya di dalam kemah yang dibentangkan Daud untuk itu. Kemudian Daud mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Jadi Daud ini benar-benar totalitas, saudara. Dia juga mempersiapkan tempat untuk nanti tabut itu ditaruh. Waktu tabut itu mau diangkat, dia mempersiapkan pengangkat tabut yang terbaik. Dia juga memberikan kereta yang terbaik. Lalu di perjalanan dia selalu mempersembahkan korban. Setiap 6 langkah dia memberi persembahan. Korban gemukan untuk Tuhan. Darah yang bercucuran di sepanjang perjalanan itu. Luar biasa. Ini pengorbanan all out. Semua yang bisa dia lakukan, dia lakukan. Dan bahkan dikatakan dia memberikan tempat yang terbaik untuk kemah itu ditaruh di dalam kemah yang dibentangkan Daud itu. Lalu di tempat itu pula, Daud mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan. Lalu setelah Daud mempersembahkan korban dan korban keselamatan, diberkatinyalah bangsa itu demi nama Tuhan semesta alam. Lalu kalau saudara baca, dibagikannya kepada seluruh bangsa itu, kepada seluruh khalayak ramai Israel, baik laki-laki maupun perempuan, kepada masing-masing seketul roti bundar, sekerat daging, dan sepotong kue kismis. Lalu sesudah itu, pergilah seluruh bangsa itu, masing-masing ke rumahnya. Itu yang tadi saya bilang. Ketika kita all out untuk Tuhan, ketika kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dampaknya pasti ke sesama. Ya, makanya di sini ketika Daud menari-nari untuk Tuhan, dia dengan sekuat tenaga mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Maka dampak yang berikutnya adalah cinta dia kepada Tuhan, dia bagi kepada jemaat, kepada umat Israel. Yaitu apa? Dia memberkati mereka. Ya, dia memberikan juga kepada mereka seketul roti bundar, sekerat daging, dan sebuah kue. Di dalam cinta selalu ada pemberian. Ya, kita nggak bisa bilang cinta kan tanpa ada pemberian. Ya, ada satu kalimat bilang begini, kita bisa memberi tanpa cinta, tapi kita tidak bisa mencintai tanpa memberi. Maksudnya apa? Kita bisa memberi untuk misalnya kita mau dapat imbalan, kita bisa memberi untuk supaya nanti kita dipilih, ya, untuk jadi caleg dan sebagainya. Jadi ada dampak apa yang kita bisa dapat dengan pemberian kita, itu pamrih namanya, ya.
tanpa cinta di situ. Ya, itu cuma memberi karena mau dapat sesuatu. Itu namanya untung rugi. Itu sama dengan dagangan. Nah, sama Bapak Ibu. Kalau kita memberi tenaga, waktu untuk kita mau dapat sesuatu, itu juga kita sebenarnya lagi main judi sama Tuhan. Ya. Tapi kalau kita memberi karena kita tahu nih kita udah dapat semuanya nih Tuhan, gak ada yang bisa balas lagi selain ini hidup aku mau kasih sama Tuhan. Ini tenaga aku masih bisa diberikan Tuhan berkat, aku masih punya tenaga, aku masih punya talenta, aku punya waktu, aku punya uang, aku mau kasih buat Tuhan. Itu artinya Anda sedang melakukan yang terbaik kepada Tuhan. Itu tanda Anda sedang mencintai Tuhan dengan semua yang ada padamu. Dan di sini dikatakan dampaknya adalah dia jadi berkat bagi bangsanya. Dia memberi kepada bangsanya. Ketika saudara bilang saudara cinta Tuhan, lifestyle-mu pasti adalah suka memberi, suka menolong, suka untuk berbagi. Tidak selalu dalam bentuk uang, mungkin bentuk perhatian, nasihat, bentuk kasih, apa saja saudara bisa berbagi dengan orang lain. Itu tanda Anda mengasihi Tuhan dan buktinya kepada sesama. Lalu ketika dikatakan Daud pulang, saudara lihat tadi saya sempat lewatkan, dikatakan bahwa ketika Daud masuk, Daud sedang menari-nari, maka dikatakan di sana waktu dia meloncat-loncat di hadapan Tuhan, maka Mikal memandang apa? Memandang rendah, ya. Mikal memandang rendah. Mikal itu siapa? Mikal itu anak Saul yang jadi istri Daud karena sebuah Daud mengalahkan orang Filistin, lalu ayahnya itu memberikan upah kepada Daud, yaitu anaknya Mikal. Karena Mikal ini yang jatuh cinta sama Daud. Tapi saudara lihat, ketika Daud menari-nari, Daud all out kepada Tuhan, Mikal itu memandang rendah. Nah, lalu dikatakan di dalam ayatnya yang ke-20, dikatakan ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya, maka keluarlah Mikal binti Saul mendapatkan Daud, katanya, betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan, para hambanya, merasa dirinya terhormat pada hari ini, tidak seperti orang hina dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya. Saudara, rupanya Daud itu menari sampai setengah telanjang. Dia nggak peduli, dia nggak jaim. Dia lakukan yang terbaik yang dia bisa lakukan. Menari, bayangkan kalau sampai sudah setengah telanjang berarti, wow, itu dengan sekuat tenaga, saudara, ya loncat-loncat, nari-nari, berjingkrak-jingkrak. Wah, saya nggak bisa bayangkan tuh ya Bapak Ibu. Kita kayaknya belum pernah ya memuji Tuhan sampai segitu hebohnya. Ya nggak sih Kakak Mari? Belum sampai kayak gini. Daud itu sampai kayak gitu. Sampai udah kayak nggak ada rasa hormat. Ih, masa sih dia bisa kayak begitu, raja loh, jaim dong, kayak gitu ya. Itu seperti itu mungkin Mikal berkata. Nah, saudara lihat perkataan seorang yang all out dengan Tuhan, yang nggak main-main mencintai Tuhan. Dikatakan di sini, tetapi berkatalah Daud kepada Mikal, di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyisihkan ayahmu. Wow, Daud ngaku, yang bikin aku jadi raja, yang kata kamu tuh harus terhormat, harus jaim, itu bukan aku loh, Tuhan loh yang pilih aku. Nah, di hadapan Tuhan yang pilih aku itu, mungkin saudara sekarang bilang, kalau aku diberkati, aku sehat, aku kuat, aku bisa punya suara bagus, aku bisa main musik dengan baik, aku bisa punya talenta A, B, C, dan sebagainya. Kan itu dari Tuhan. So, apa yang aku harus berikan untuk Tuhan yang udah kasih aku nafas nih? Daud bilang begitu. Di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyisihkan ayahmu dan segenap keluarganya untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat Tuhan, yakni atas Israel. Di hadapan Tuhan itulah aku menari-nari, bahkan aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu. Engkau akan memandang rendah, engkau akan memandang aku rendah, tapi bersama-sama budak-budak perempuan yang kau katakan itu, bersama-sama merekalah aku mau dihormati. Wow, Daud sedang bilang sama Mikal begini, GP, emang gue pikirin, kalau lu menghina aku, kalau kamu menghina aku, kamu anggap aku raja kok, nggak keren, malu-maluin diri, nari-nari, nggak apa-apa, aku rela malu, aku rela nggak ada harga,
Demi Tuhan yang telah memilih aku, menghidupi aku, memberi aku tahta ini. Bukan aku yang bisa mendapatinya, tapi Tuhan yang telah memberi. Saudara punya apa sekarang? Nyawa, nafas, talenta, kekuatan, masa muda. Saudara punya pekerjaan di kantor, posisi sebagai apapun itu, uang yang ada di saldomu, remember, itu semua datang daripada Tuhan. Sebab itu, jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Kalau Tuhan minta apapun dalam hidupmu, waktu, tenaga, kekuatan, kasih ke Tuhan. Saudara, gak ada yang bisa kita beri, karena semua itu pemberian dari Tuhan. Kita cuman, saya nggak bisa bilang beri, karena nyawa itu kan Tuhan punya. Uang itu Tuhan punya. Kita nih apa? Kasir. Kita ini bukan owner. Kita ini pengelola. Hidup ini pengelola. Saudara harus jadi orang yang all out untuk memberi yang terbaik. Jangan pernah jaga image sama Tuhan. Jangan pernah saudara merasa bahwa melayani Tuhan ini sambilan. Makanya Pastor Luther selalu bilang, jangan pernah bilang bekerja sambil melayani Tuhan. Anda bekerja di kantor, Anda bekerja dimanapun tempat pekerjaanmu. Jangan jadikan, pelayanan nomor 2. Kalau bekerja di kantor, nggak boleh terlambat. Kita nggak bakalan terlambat. Kalau datang di sebuah pertemuan-pertemuan yang formal, kita nggak berasa kita nggak boleh terlambat. Tapi kalau datang ibadah, suka-suka, bisa terlambat, bisa datang seenaknya, kadang mungkin sudah khotbah baru datang, atau Anda melayani, tapi Anda datang mungkin sudah tidak lagi ikut doa. Nah, kadang-kadang kita seperti itu, saudara, menjadikan pelayanan itu tambahan. Tapi tahukah saudara, bahwa sesungguhnya melayani Tuhan itu prioritas. Makanya Matius 6 ayat 33 berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya ditambah. Ketika kita mengejar Tuhan dan kerajaannya jauh melebihi semua yang ada pada kita. Semua itu ditambah. Kita kenal Paulus. Kita kenal Timotius. Tapi ada seorang yang kecil tidak ada namanya. Tapi dalam keadaan yang tidak dikenal itu, dia totalitas untuk Tuhan. Dia all out untuk Tuhan. Seperti Daud. Di perjanjian baru banyak tokoh-tokoh yang all out. Dan salah satu di dalamnya itu saya sebutkan di sini adalah Tikhikus. Efesus 6 ayat 21. Dia orang yang tidak dikenal. Tapi dia melayani Tuhan dengan semua kekuatan yang ada padanya. Dikatakan di sini. Ayat Efesus 6 ayat 21. Supaya kamu juga mengetahui keadaan dan hal ihwalku. Maka Tikhikus saudara kita yang kekasih dan pelayan yang setia di dalam Tuhan akan memberitahukan semuanya kepada kamu. Tikhikus itu siapa? Tikhikus itu orang yang tidak setenar Timotius, Titus, ataupun setenar yang lain. Tapi dia belajar menjadi hamba Tuhan yang dikatakan di sana, Rasul Paulus berkata, setia dengan karunia yang dipercayakan. Mungkin Anda nggak bisa main musik, mungkin Anda nggak bisa pimpin pujian di depan. Tapi apa yang saudara bisa lakukan? Sekecil membersihkan gereja, melakukan bagian-bagian terkecil, mungkin asyir, mungkin apa yang saudara rasa nggak ada apa-apanya. Tapi mari saya mau bilang ini, kalau kita bilang kita mau all out kepada Tuhan, datang jangan terlambat, lakukan yang terbaik, berdiri dengan senyum yang termanis. Ketika Anda menjabati tangan seseorang, lakukanlah seperti untuk Anda sedang mentransfer kehidupan kepada orang itu, sukacitamu yang sedang engkau bawa. Makanya jangan datang dengan hati yang gundah, jangan melayani dengan hati yang belum benar, karena Anda sedang mentransfer sesuatu yang tidak benar. Tapi kalau saudara mau melayani di kantor, di rumah, dimanapun tempat Tuhan tempatkan saudara, maka pastikan Anda melayani dengan semua yang terbaik. Ketika Anda punya hati pengen punya belas kasihan yang Tuhan sudah taruh di dalammu, maka saya percaya orang akan merasakan dampaknya melalui kehadiran saudara. Tikhikus itu orang yang dikatakan Rasul Paulus, dia sangat setia, ya. Dia adalah orang yang melayani Tuhan, melayani Paulus dengan setia. Bahkan ketika Paulus ada di dalam penjara, saudara, dia menemani Paulus seperti Yosua menemani Musa ketika naik ke gunung. Tikhikus melayani Paulus ketika ada dalam penjara. Sekarang jarang dapat hamba-hamba Tuhan yang tetap setia dengan pemimpinnya ketika pemimpinnya sedang ada dalam masalah.
Tapi ada beberapa orang yang saya kenal di sini, dia justru suka berdoa kepada hamba-hamba Tuhan yang sedang ada dalam masalah. Dia tidak pergi meninggalkan ketika dia temukan ada hamba Tuhan yang sedang ada punya masalah, hamba Tuhan yang sedang di blacklist, hamba Tuhan yang sedang jatuh dan sebagainya. Banyak orang tuh akan kabur. Nanti kalau orang itu pulih, balik lagi. Enggak. Tuhan mau daripada kita kesetiaan seperti Tikikus ini. Itu all out namanya. Setia. Ya, makanya Paulus mempercayakan dia menjadi pengantar surat, ya. Dikatakan dia seorang yang bisa dipercaya. Dia mengantar surat-surat Paulus kepada jemaat di Efesus dan di Kolose. Kalau saudara baca ya. Makanya saya percaya Paulus sangat mempercayai dia, saudara. Dia disebut setia dalam perjalanan misinya. Dia menemani Paulus senantiasa. Dia setia menemani Paulus. Dia juga adalah orang yang semangat, penuh dengan sukacita, ya. Sehingga dia bisa membagi sukacita itu kepada jemaat-jemaat yang dia antarkan suratnya. Saudara, dia orang yang jadi cadangan dalam pelayanan Paulus. Tapi dia tidak berkecil hati. Ya, kadang-kadang kita suka mengukur, aku mah cuma cadangan, aku mah cuma orang ketiga, keempat, kedua gitu ya. Aku bukan orang prioritas di sini. Dan akhirnya itu membuat kita tidak melayani dengan all out. Tapi kita belajar dari Tikikus ini, saudara. Dia sangat bersemangat, antusias, sehingga walaupun dia cuma pengantar surat daripada Paulus, dia tidak hanya sekedar mengasih surat, tapi dia juga memberikan semangat, dia memberikan inspirasi kepada jemaat-jemaat yang dia antarkan. Mungkin hari ini pelayananmu kecil, tapi lakukan dengan sukacita, semangat. Orang melihat saudara, Anda mungkin cuma sekedar membersihkan suatu tempat, Anda mungkin cuma sekedar ya seperti Paulus, Anda cuma sekedar misalnya ya sekarang misalnya pelayanan macam-macam ya kalau di gereja, usher, pimpin pujian, bermain musik, pegang kamera, multimedia, apapun itu saudara, sekecil apapun, jangan pernah menganggap itu kecil. Karena Anda sedang mentransferkan sesuatu melalui pelayananmu. Dan yang nilai bukan manusia saja, tapi Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah buta. Saya pernah cerita, saudara, suami saya pernah cerita, waktu pelayanan awal dia gulung kabel pada waktu anak muda. Dan tiap pagi, setiap malam habis ibadah, mereka mereka harus mengangkut speaker-speaker yang besar untuk ibadah. Itu di lantai 3 dan nggak ada lift. Jadi mereka harus pikul dari lantai 1 naik ke lantai 3 untuk mengatur sound-sound. Dan pagi hari mereka harus datang untuk melayani Tuhan. Ya, melayaninya kadang cuma jadi OHP. OHP itu sekarang multimedia ya. Nah, tapi dilakukan dengan setia. Nggak dapat apa-apa. Nggak dikasih PK. Nggak dikasih uang makan, nggak dikasih apapun, tapi sukacita melakukannya. Dan hari ini, beberapa di antara mereka Tuhan bawa untuk menjadi hamba-hamba Tuhan. Mulai dari pelayanan gereja, saya kenal beberapa teman saya, adik-adik kami, yang dulu cleaning service, OB, ya. Tapi hari ini, mereka sudah jadi gembala di beberapa gereja-gereja yang cukup diberkati oleh Tuhan. Nah, ini bagian daripada Tuhan nggak buta. Tuhan adalah Tuhan yang mengamati sekecil apapun Anda melayani dia dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan. Maka saudara butuh di dalamnya adalah kerendahan hati, kesetiaan, ketekunan. Kalau rasanya aku belum dapat apa-apa, aku belum dipromosi. Kenapa orang itu, kenapa dia lebih cepat dipromosi? Cek dan recheck ke diri kita sendiri. Dan mulailah untuk tetap bersyukur di posisi manapun dengan pelayanan apapun yang Tuhan izinkan. Pelayanan itu kan bukan cuma di gereja, Bapak Ibu ya. Ketika kita ada di kantor, ketika ada di rumah, ketika ada di pelayanan di masyarakat, maka ayo lakukanlah seperti untuk Tuhan. Amin. Itulah caranya kita menghargai Tuhan dan pekerjaannya. Habis-habisan untuk Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu, ketika kita habis-habisan buat Tuhan, maka kita akan semakin berbuah, dan berbuah. Jangan puas kalau hari ini Anda jemaat, dan nanti sampai tahun depan Anda tetap jemaat. Jangan puas, itu artinya Anda belum all out kepada Tuhan. Kalau hari ini saudara jemaat, saudara setiap hari mendengar firman, dengar firman, mulailah berpikir, aku mau bikin apa nih buat Tuhan? Mungkin jadi seorang pendoa syafaat, mungkin jadi seorang konselor, mungkin jadi seorang yang mungkin saudara punya talenta, apapun itu, lakukan untuk Tuhan. Atau saudara punya sesuatu, keuangan, atau
Atau saudara punya doa, saudara mau jadi orang yang terus berdoa, lakukan. Apapun itu, sekecil apapun. Karena ketika kita tidak melakukannya, dengan kita menganggap, pelayanan apa sih, nggak terlalu penting. Yang penting kan saya kerja, saya datang ibadah tiap minggu. Puas sebagai orang Kristen biasa-biasa tahun kemarin, hari ini, dan selamanya. Saya kasih tahu Bapak Ibu, saudara akan ada di ranah mandul. Seperti siapa? Mikal. Alkitab berkata di dalam 2 Samuel 6 ayat yang ke-23. Ketika dia menganggap rendah pelayanan, menganggap rendah kita melayani all out kepada Tuhan, maka dikatakan di sini, Mikal binti Saul tidak mendapat anak sampai hari matinya. Bahasa Inggrisnya kan bilang, therefore. Bahasa terjemahan lainnya bilang, maka itu Mikal binti Saul sampai mati nggak punya anak. Maksudnya apa? Ketika kita menganggap rendah sebuah pelayanan kepada Tuhan, ketika kita menganggap terlalu berlebihan deh, emang waktu kamu habis-habisan hanya untuk melayani pekerjaan Tuhan? Emangnya uang kamu hanya mau dikasih ke Tuhan? Ketika kita mulai masuk di ranah hitung-hitungan, maka hati-hati, mungkin secara fisik kita tidak mandul, tapi secara rohani kita mandul. Kita tidak berbuah. Saudara, mari kalau kita bilang kita cinta Tuhan, ketika kita melekat kepada pohon, kita adalah carangnya kan, kita adalah ranting. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Ketika kita melekat kepada Tuhan, menempel di cabang, yaitu Yesus, maka kehidupan Yesus, DNA Yesus, sifat Yesus, karakter Yesus yang all out untuk memberi yang terbaik bagi dunia, yaitu dirinya sendiri, transfer dan mengalir ke dalam saudara. Sehingga gaya hidup saudara juga pasti all out untuk Tuhan dan kerajaan. Saya percaya pohon mangga nggak perlu dipaksa-paksa untuk berbuah mangga. Dia pasti berbuah mangga. Kalau pohon mangga berbuah durian, itu pohon aneh, ya kan? Saya yakin kalau pohon kita adalah pohon Yesus, Yesus ada di dalam saudara. DNA-mu adalah DNA Yesus. Sifat Yesus adalah all out, melayani dengan sepenuh segala kekuatannya, tenaga, bahkan hidupnya. Habis-habisan untuk dunia. Maka saya yakin, saudara punya gaya hidup yang sama dengan Yesus. Pasti akan terpancar. Anda akan jadi berkat bagi dunia dimanapun saudara dan saya berada. Mari pagi ini katakan dengan saya akan memberi yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Sehingga kita akan berkata, kalau hidupku adalah Kristus, totalitas untuk Tuhan. Hidupku all out untuk Tuhan, maka mati adalah keuntungan. Amin Bapak Ibu. Sebab ingat ini, Roma 11, ini ayat terakhir. Roma 11, pemusik boleh maju ke depan. Roma 11 ayat 35-36 berkata, atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya, maksudnya kepada Tuhan, sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara, ada orang yang suka bilang begini, aku udah bikin ini loh untuk Tuhan, aku udah melayani loh, aku udah sungguh-sungguh loh, aku udah memberi loh untuk Tuhan, aku dapat apa? Kok bisnisku tambah menurun? Kok keluargaku tambah belum pulih-pulih? Kok sakitku belum sembuh-sembuh? Jangan pernah itu ada di hati kita. Karena saudara dengar ini, siapa yang pernah kasih sesuatu ke Tuhan? Semua yang ada pada kita tuh punya Tuhan, ya kan? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Artinya, jangan pernah hitung-hitung sama Tuhan, jangan pernah sudah merasa berjasa sama Tuhan, karena sesungguhnya sampai mati kita masih berhutang sama Tuhan. Sebab itu hari ini, kalau masih ada kehidupan, nafas, beri yang terbaik. All out, habis-habisan buat Tuhan. Dan jangan pernah hitung rugi. Karena Tuhan sudah memberi yang terbaik bagi kita. Saya mau berdoa pagi ini bagi Bapak Ibu. Bapak Ibu yang selama ini, ya kita hidup melayani, tapi kita belum all out.
Kita masih hitung untung rugi sama Tuhan. Kalau aku bikin ini, kalau waktuku aku kasih, aku dapat apa? Kalau aku memberkati, aku dapat apa? Kalau itu saudara bilang saya masih banyak hitung-hitungan sama Tuhan. Dan pagi ini saya mau all out seperti Daud kepada Tuhan. Saya tidak mau menganggap enteng kesempatan untuk melayani Tuhan. Saya tidak mau menganggap enteng kesempatan untuk memberi untuk Tuhan. Kalau itu saudara mau jadi seperti Daud dan bukan Mikal. Angkat tangan Bapak Ibu. Bapak Ibu yang ada di onsite, Bapak Ibu yang ada di online. Angkat tangan kepada Tuhan. Bilang, Tuhan, aku mau all out mulai hari ini kepada Engkau. Aku mau memberi habis-habisan yang semua yang bisa aku lakukan. Tuhan itu tidak meminta yang tidak ada pada kita, saudara. Tuhan itu meminta apa yang ada pada saudara. Sebab itu yang bisa saudara beri dari apa yang saudara punya, kasih ke Tuhan. Itu jadi mujizat. Ingat, 5 roti 2 ikan. Dari seorang anak kecil, itu bisa memberi makan 5.000 orang. Sebab itu Bapak Ibu, apa yang kecil yang ada pada saudara, kasih itu dalam tangan Tuhan. Totalitas kasih ke Tuhan. Jangan hitung-hitungan. Maka saudara akan lihat. Tuhan akan bawa engkau dari glory to glory. Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Anugerah kebaikan Tuhan turun dalam hidup. Angkat tangan Bapak Ibu. Tuhan, aku berdoa kepada anak-anak-Mu yang mengangkat. Hamba juga Tuhan. Pagi ini kami mau memperbaiki komitmen kami. Kalau selama ini kami hitung-hitung sama Tuhan. Kami beri tapi ya asal-asal yang penting ada. Pagi ini Tuhan tidak. Kami mau memperbaiki diri kami. Selama kami masih hidup, maka kami mau berkata seperti Rasul Paulus. Hidupku adalah Kristus. Hidupku adalah Kristus. Artinya setiap detak jantungku, aku mau menyenangkan hati Tuhan. Dengan apapun yang bisa aku beri ketika aku di kantor, ketika aku di rumah, ketika aku di gereja, ketika aku di masyarakat, dimanapun Tuhan, bukan cuma sekedar aku dapat duit di sana, bukan cuma sekedar aku dapat keuntungan di sana, tapi aku mau mendapat senyuman Tuhan, aku mau dapat hati yang Tuhan sudah berikan kepadaku itu tetap ada padaku. Dan inilah menjadi komitmen kami. Kami mau hidup kami ke depan adalah selalu memberi yang terbaik, habis-habisan untuk Tuhan dengan semua yang Tuhan berikan kepada kami. Karena sesungguhnya kami sadar semua yang ada pada kami itu juga datang daripada Tuhan. Kami datang telanjang dan kami akan kembali juga nggak bawa apa-apa. Hanya membawa hati hamba. Hati yang mau memberi yang terbaik. Hati yang mau mencintai Engkau dengan segenap kekuatan kami. Dan lihat anak-anak-Mu yang mengangkat tangan. Tanda kerendahan hati kami bahwa kami mau berubah. Kami tidak mau stagnan dengan hidup kemarin kami yang masa bodoh. Tapi kami mau berubah hari ini. Dan esok akan menjadi lebih baik. Terus lebih baik. Terus disempurnakan. Sampai rupa Kristus nyata di dalam kami. Hamba sudah selesai. Tapi Roh Kudus jangan berhenti. Teruslah bicara di hati anak-anak-Mu. Teruslah ajar kami. Teruslah pimpin dan tuntun kami. Sehingga hidup kami semakin hari. Semakin berbuah. Untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Anugerah kebaikan Tuhan turun bagi jemaat-Mu. Baik yang ada di Makassar. Kasih Tuhan mengalir bagi mereka. Cinta Tuhan mengalir bagi mereka. Mereka yang melayani dengan all out di sana. Tuhan lihat. Tuhan tidak buta. Tuhan akan membawa mereka. Untuk mereka ada dimensi yang baru bersama dengan Tuhan. Dan mereka yang ada di online juga. Yang ada di Zoom ini. Yang ada di Facebook. Yang ada di YouTube. Tuhan lihat mereka juga. Tuhan berkati mereka juga. Apa yang menjadi pergumulan-pergumulan mereka. Tuhan tolong mereka. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus hamba sudah berdoa. Haleluya. Amin.